Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Bahroni selaku dosen pembimbing Bu Maslihah yang saya hormati pula. Pertama, saya ingin memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada siang hari ini bisa melaksanakan ujian komprehensif. Semoga tanpa ada halangan suatu apapun. Saya akan mempresentasikan hasil RPP 3 yang saya buat, yaitu yang pertama RPP 3 dengan asal sekolah, yaitu SD Negeri 1 Wonokerso, mata pelajaran pendidikan agama Islam, kelas dan semester kelas 5 semester 2. Materi, mari belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Subtema, ayo menghafal Surat Al-Ma'un. Alokasi waktu 4 kali 30 menit. Pada proses ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui metode cooperative learning, peserta didik dapat memiliki sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Al-Quran Surat Al-Ma'un. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran berikutnya 3.1.1 setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengartikan makna Al-Quran Al-Ma'un dengan benar. Yang selanjutnya tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati video, peserta didik dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Selanjutnya, setelah dapat membaca Al-Ma'un dengan benar, siswa diharapkan mampu menghafalkannya dengan menggunakan metode berpasangan atau practice rehearsal pairs. Selanjutnya, untuk metode pembelajaran, pendekatan kami terpusat pada siswa atau student centered approach. Untuk model pembelajaran, kami menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya, untuk model pembelajaran yang lainnya, kami menggunakan metodenya metode ATM, kemudian metode drill, dan yang ingin saya tekankan pada metode praktik berpasangan. Adapun pada alat-alat yang akan kami gunakan atau media yang akan kami gunakan yaitu yang pertama PowerPoint dan juga video pembelajaran. Kemudian alat pendukung lainnya adalah LCD, layar, speaker, laptop, papan tulis, spidol, dan penghapus papan tulis. Di pendekatan saintifik itu ada 5 tahapan, kan? Ya. Bagaimana saudara menerapkan di 4 itu? Persebarannya seperti apa? Diletakkan di tahapan yang mana? Pada proses mengasosiasi atau mencoba, Bu? Di asosiasi atau mencoba. Padahal di sini ada 4 rencana yang akan saudara lakukan. Bagaimana persebaran perencanaan ini untuk masuk pada pendekatan saintifik. Jadi yang berpasangan di sebelah mana posisinya di pendekatan saintifik, student center yang menjadi orientasinya, kemudian PBL dan drill. Apakah keempat-empatnya ini terintegrasi, jadi bareng-bareng begitu, atau bagaimana perencanaannya? Ya, Bu. Untuk perencanaan itu kami yang pertama akan menggunakan sebagai langkah awal, ya Bu, menggunakan metode ATM terlebih dahulu, Bu. Dan amati, tiru, dan modifikasi. Bu. T-nya tiru. Amati, tiru, dan memodifikasi. Kemudian setelah itu kami akan melanjutkan dengan metode yang kedua, yaitu metode drill, karena dalam pembelajaran Al-Quran, menurut saya pribadi, Bu, itu kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya metode drill, Bu, karena untuk mengamati setiap huruf per huruf atau kata per kata itu kita harus menggunakan metode itu terlebih dahulu.
Kemudian setelah itu tercapai di antara keduanya itu, barulah saya akan mencoba melakukan metode berpasangan di langkah terakhir. Dalam prediksi saudara, kesulitannya seperti apa? Karena di dalam menentukan pendekatan, menemukan metode, strategi, itu harus bisa untuk memprediksikan kesulitan-kesulitan apa ini nanti yang akan saya hadapi, begitu. Iya, Bu. Untuk kesulitan sebenarnya banyak sekali, Bu. Salah satunya dari segi berpasangannya aja, nanti anak-anak itu ada yang satu cemburu, Bu. Dalam pembelajaran itu kadang ada anak yang, saya nggak mau sama yang itu, gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kendala yang mungkin akan saya hadapi terkait dengan salah satu anak itu hafal dan salah satunya itu tidak, Bu. Itu yang mungkin sudah jelas akan saya hadapi, Bu. Oke, nah sekarang pertanyaannya, mengapa kalau itu sulit saudara pilih? Karena metode itu menurut saya ya, Bu, itu belum pernah diterapkan dan itu menjadi tantangan tersendiri buat saya, Bu. Apakah akan berhasil buat saya? Ketika berhasil, semoga bisa bermanfaat buat anak-anak juga, Bu, gitu, Bu. Nah, dari beberapa perencanaan ini mana yang mengarah kepada proses pembelajaran yang berbasis pada HOTS? Termasuk yang metode berpasangan itu, Bu. Ada di situ. Bukankah itu merupakan sebuah dinamika belaka, bukan mengajak untuk berpikir reflektif, kreatif, kritis, dan decision making? Kalau menurut saya, Bu, di situ pada metode berpasangan itu nanti akan menumbuhkan rasa kreativitas anak juga. Kemudian dari berpasangan, otomatis nanti dia akan saling mengomentari, Bu, antara si A dan si B, Bu. Di situ akan memunculkan rasa kreativitas anak, terus kolaboratif juga masuk gitu, Bu. Saudara Mujib, kita lanjutkan untuk ujian baca Al-Quran ya. Iya, Pak. Silakan disiapkan Al-Qurannya. Dibuka surah Ali Imran. Al-Imran ayat pertama, Pak. Ya, sudah. Sudah, Pak. Mulai dibaca. Silakan. Yang bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم. Coba sekarang panjenengan persani ayat ke-6. Iya, Pak. Ayat ke-6. Sudah? Sudah. Apakah di ayat ke-6 itu ada bacaan mad wajib mutasil? Ada, Pak. Yang mana? Kaifa yasha. Yasha itu ya? Iya, Pak. Kalau mad jaiz munfasil ada apa tidak? Ada, Pak. Yang mana? La ilaha. La-nya itu ya? La itu ya? Iya, Pak. Bedanya apa mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil? Perbedaannya untuk mad wajib mutasil itu apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, Pak. Sedangkan untuk yang mad jaiz munfasil itu apabila ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam dua kata, Pak. Sekarang ayat ke-7. Iya, Pak. Itu mutasyabihat itu ada tanda wakaf apa ya? Waqful aula, Pak. Artinya? Artinya lebih baik berhenti tapi dilanjutkan tidak apa-apa, Pak. Oke. Sekarang wabtigho ta'wilih. Ta'wilih itu ada tanda wakaf apa? Jaiz, Pak. Jaiz. Artinya? Jaiz itu dalam bahasa Jawa ini wenang, Pak. Wenang itu berarti diperbolehkan berhenti, diperbolehkan melanjutkan, Pak. Oke. Cukup Pak ini Pak Mujib ya. Ya, Pak, matur suwun, Pak, untuk bimbingannya hari ini. Kurang lebihnya dari saya pribadi, Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.